Kota Bekasi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi mendukung praktek cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Ibu-ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu telah meluangkan waktunya untuk datang di pertemuan kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ya, sebelum kita memulai pertemuan ini, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sih yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Lupa, Bu. Lupa. Bu. Jadi pertemuan kita lewat gitu aja lah ya, Pak. Lalu tentang apa ya, Bu? Saya lupa. Masuk ke kanan, lewat ke kiri. Ibu ingetin dikit, Bu. Coba, Bu. Apa, Bu? Pertemuan kita di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak. Oh iya. Ada yang tahu materinya seperti apa? Saya nggak masuk, Bu. Saya juga di istri saya waktu itu. Lalu. Ibu ini tahu? Lupa, Bu. Bapak ini? Sama lupa, Bu, saya. Ya, saya jelaskan sedikit bahwa pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak. Artinya bantuan yang telah kita dapatkan harus kita berikan ke makanan yang bergizi untuk pemenuhan gizi anak kita supaya mencegah terjadinya stunting pada anak. Dan di pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai mencuci tangan dengan sabun. 3 hal penting yang akan kita bahas di pertemuan ini, itu yang pertama, pentingnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, cara mencuci tangan dengan memakai sabun. Dan yang ketiga, mengetahui praktik baik mencuci tangan pakai sabun. Ada yang tahu mengapa kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun? Biar lebih bersih. Biar wangi, Bu. Biar wangi. Bapak ini? Biar putih, ganteng, Bu. Biar putih, sabun bisa memutihkan. Iya. Biar ganteng, Bu. Iklan-iklan bisa begitu. Ya, untuk mencuci tangan dengan sabun itu gunanya itu merupakan salah satu untuk mencegah penyebab terjadinya stunting yang disebabkan karena penyakit diare dan penyakit menular. Artinya di tangan kita ini banyak kuman yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit diare dan penyakit menular lainnya. Dan di sini saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini rajin mencuci tangan? Kadang-kadang, Bu. Ya. Kalau mau makan, Kalau ya. kalau mau makan cuci tangan. Sama. Bapak ini kalau mau makan juga habis makan, habis makan pakai tangan kan cuci tangan. ya. Sebenarnya cuci tangan itu penting di dalam kegiatan kita sehari-hari, bukan harus habis makan ataupun setelah makan. Setelah kita juga menyelesaikan aktivitas kita, contohnya setelah berkebun atau berpergian keluar, ataupun sebelum mengolah bahan makanan yang ingin dimasak juga kita harus mencuci tangan. Apalagi kalau benda-benda asing ya, Bu, ya, kita pegang benda-benda Iya, kalau asing kita juga baru ya. memegang benda juga harus mencuci tangan. Kita kan nggak tahu di situ ada bakteri atau tidak. Di sini saya juga ingin bertanya, bagaimana biasanya Bapak atau Ibu mencuci tangan? Berapa lama waktu yang Bapak gunakan? 15 detik. 15 detik. Saya nggak tahu nggak gitu. Ya Tahu udah. paling ibu cuma pakai sabun. Udah selesai ya. Di sini nanti kita akan mempelajari biasanya waktu untuk cuci tangan itu diperlukan sebanyak 1 menit atau 60 detik. Lama banget. Karena ada langkah yang harus dilakukan untuk mencuci tangan dengan sabun supaya baik, supaya tangan kita bersih. Dan sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mempraktekkan satu hal kayak gitu. Di sini saya telah menyediakan sebuah piring dan sebuah lada. Saya akan mengisi nanti piring ini dengan sebuah air. Anda sudah ekstennya ya? Cantik aja nih. Biar aja loh. Enggak lah. Ya, abis itu gimana, Bu? Kita berisi air banyak Ladanya air dikit kelihatan. aja. Tapi dia lama kan. Oh, Ini ya. Bentar ambil tempe dulu ah. Ini Ini enak deh. ada sebuah piring berisi air dicampur dengan lada. Dan saat ini saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mencuci tangan. Diperlukan 2 orang aja ya. Nanti 1 orang dia mencuci tangannya aja tanpa menggunakan sabun. Dan 1 orang lagi mencuci tangan menggunakan sabun
Tapi nanti sabunnya jangan dulu dibilas. Kita akan mencelupkan jari kita ke wadah yang berisi lada ini. Oke. Ayo kita lakukan cuci tangan. Dua orang aja. Satu orang mencuci tangan. Nggak pakai sabun. Terus berarti saya yang pakai sabun, Bu. Bapak nanti pakai sabun, tapi jangan dulu dibilas. Ya, cuci tangannya dulu. Udah. Udah. Pakai sabun. Terus Udah, jangan dibilas dulu. kemudian dibilas. Udah. Oke, kita ke lada tadi. Lada tadi. Lada itu. Ke piring yang berisi lada. Kita lihat perbedaannya. Terus yang nggak pakai sabun udah dingin aja nih. Iya. Bagaimana, Bu? Di tangan saya udah. Oke, bapak-bapak tadi udah cuci tangan kan. Sekarang kita celupkan tangannya. Yang mana? Yang Jadi pakai- telunjuk aja. Nih, Ini tadi bapak nggak pakai sabun. nggak pakai sabun. Celupin. Dicelupin. Oh, coba diangkat apa yang terjadi di situ. Ini nempel. Nempel Lada ya. pasti. Bentar ya Pak, dipegang dulu tangannya. Bapak yang pakai sabun ya. Pakai sabun ya. Ini lebih pecah itu, Yaudah, maksudnya lebih Gak ada ya yang nempel. Enggak ada, Bu. Gak ada kan, bapak ini nempel. 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 Nempel ya. Lihat ya, bukan sulap, bukan sihir ya. Jadi apa ya? Bapak ini Enggak ada. nggak nempel. Enggak ada. Nggak Bersih ya nempel, Bu, bersih. pakai sabun. Ini udah boleh saya cuci, Bu? Oh iya, itu mau saya jelaskan dulu sebentar Oh iya, ya Pak. iya, baik, Bu, baik. Penjelasan yang kita dapat dari hasil tadi. Kan di situ tadi bapak-bapak telah mencelupkan jarinya ke air yang berisi lada. Yang bapak yang tidak pakai sabun, ladanya menempel, Ya. dan bapak yang pakai sabun, ladanya tidak menempel. Itu artinya mengapa dia bisa menempel? Seperti itulah, lada itulah diibaratkan sebuah virus atau bakteri yang menempel pada tangan kita. Ketika menggunakan sabun, virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit akan hilang dari permukaan tangan. Artinya jika kita tidak mencuci tangan pakai sabun, kita memegang sesuatu, bakteri itu akan menempel di tangan kita. Sedangkan jika kita telah mencuci tangan menggunakan sabun, maka bakteri itu tidak akan menempel. Ya sekarang Cuci tangan kita lagi. dicuci dulu tangannya. Celupin, abis itu nanti celupin lagi kan? Enggak. Kira. Habis dicelupin. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, cuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup, sehingga harus memakai sabun supaya tangan kita lebih bersih lagi. Yang kedua itu mempersiapkan air mengalir yang bersih, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. Jadi airnya harus bersih untuk mencuci tangan. Kalau misalnya Air mengalir bisa kalau embernya dibersihkan dulu. Kalau kita mau menggunakan wadah ember. Sekarang saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mempraktekkan 6 langkah mencuci tangan dengan baik. Kita sekarang akan memperagakan 6 langkah untuk mencuci tangan dengan baik. Di sini telah ada air mengalir dan ada sabunnya. Pertama, kita cuci dulu tangan kita dengan air mengalir. Baru kita gunakan sabunnya. Bisa langsung diikutin. harus sabun cair nggak, Bu? Saya nggak punya soalnya. Ini Ya, sabun harus batang. sabun batang juga bisa, yang penting bersih aja. Itu bapak itu Udah, Bu, saya dari sini aja. Oke, dari sini nggak Oke. apa-apa. kita bersihkan. Di sini kita gosok dulu tangannya, mulai dari belakang. Langkah yang pertama dari punggung tangan, tangan kiri dan kanan, masuk ke sela-sela jarinya Berapa kali, Bu? sampai bersih Pak. Sampai bersih. Terus yang kedua, langkah yang kedua dari telapak tangan kita gosok masuk ke sela-sela jarinya. Nah, yang ketiga kuku jari. Puncak-puncak, Ya, jemur-jemur ya, Bu. baru kita gantian kan dari sini gantian ke tangan satu lagi. Yang keempat tangannya Jempol, seperti ini, jempolnya. jempolnya. Itu nanti digantikan lagi ke tangan satu lagi. Dan langkah yang selanjutnya ini kuku jari Nah, kita digosokkan ke telapak Iya. tangan. Udah, setelah itu balik satu lagi. Ya. Udah, baru tangan kita cuci lagi dengan menggunakan air yang mengalir.
nanti setelah itu kita lap dengan tisu ataupun kain yang bersih supaya tangannya menjadi bersih. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.